Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari untuk menginput data melalui retrofit ya, library retrofit di Android Studio. Baik, sebelum kita melakukan input data atau pengujian input data menggunakan Android client ya ataupun front end retrofit client, kita terlebih dahulu menggunakan pengujian menggunakan aplikasi Postman ya. Baik, langsung saja di sini saya akan mencoba untuk membuat, maksudnya studi kasus ya, studi kasusnya menggunakan aplikasi milik kelompok 1 ya. Baik, kelompok 1 ini di food.latihan.my.id public ya. Nah, hanya saja saya belum tahu mana saja yang berjalan. Baik, saya akan masuk ke cPanel-nya. Saya akan masuk ke cPanel-nya, kemudian saya akan download untuk database. Ya, download database terbaru ya. Kita cek phpMyAdmin di sini, dicari di sini phpMyAdmin. Kita unduh dulu ya database terbarunya. Nanti kita bisa mencoba di lokal ya, localhost maupun langsung di online ya. Baik, ini saya akan coba ekspor. Ya, kita ekspor. Kalau saya biasanya ini pilih semua, kemudian biasanya saya ada add drop table. Go. Oke. Ini udah di download. Kemudian kita download juga source code terbarunya. Ya, kita nanti mau coba versi lokal juga ya. Di sini ya, mungkin kita bisa pilih semua untuk download. Ini nggak perlu kali ya, ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Kanan kompres sip. SPA food SAPA CI 4 food misal kompres. Bebas aja ya. Nanti kalau sudah di-download, kalau memang sudah tidak diperlukan bisa dihapus ya. Yang penting ini di-download dulu. Maksudnya kalau kenapa sudah di-download kemudian sudah tidak diperlukan kita hapus supaya mengurangi kapasitas penyimpanan di server ya. Ya, jika kalian nanti sewa hosting atau sewa server kan terbatas ya. Dibatasi biasanya kuota penyimpanannya. Baik, saya di download dulu. Oke, sudah bisa. Nunggu sampai selesai ininya ya.
yang ininya nih, apa namanya, tanda buletan birunya nih. Kalau udah selesai kita bisa buka filenya. Ya, di dalam pembuatan video tutorial ini saya live ya, artinya saya memang belum mempersiapkan sama sekali untuk apa namanya, melakukan input data, kemudian nanti login ya. Nanti untuk tutorial kita akan langsung aja cari di internet ya. Oke, sambil nunggu download selesai, saya akan coba cari tutorial yang cocok ya. Sit up misalkan, sign up SQL, coba aja ya. Kalau ini lo pakai YouTube, kita coba pakai yang lain. Kalau ini GitHub, kita bisa lihat sih, nggak masalah. Coba yang ini ya, buka beberapa modul dulu ya. Ini ada juga, ini biasa bagus sih, private coding tuh lumayan bagus, atau yang versi Indonesia boleh. Oke, ini nggak tahu kenapa lama ya, kita sambil nunggu nggak apa-apa. Kalau ini sudah jadi mungkin ya, kita coba ya. Ini pakai apa ya? Oh, 2 tahun yang lalu. Ini sign up-nya, oh Android-nya, ini Android, aplikasi Android-nya. Ini tutorialnya. Ini pakai PHP murni ya. Bolehlah kita ini buat referensi, nggak masalah, kita download. Walaupun sudah 2 tahun, yang penting kita pelajari bisnis logiknya ya. Oh, download zip. Nggak tahu nih kenapa lama, apakah ada masalah dengan koneksi internet. Oke, kita sambil nunggu, tapi ini udah selesai. Ini kenapa ya? Soal pause, resume. Aneh sekali. Saya coba download ulang. Saya reload dulu. Saya download ulang. Ini cuma 9 MB. Kacau sekali nih. Lama. Oke. Mungkin ini ada masalah internet juga kayaknya. Nah, ini ada beberapa. Oke, ini saya close aja dulu ya. Kita bisa lihat untuk, oh ini, jadi Android tutorial nih isinya PHP-nya. Saya belum tahu nih PHP versi berapa ya. Oh, ini udah selesai nih. Kenapa lama sekali? Ini udah selesai, dua-duanya udah selesai sih. Oke. Sudah, ini saya hapus. Nah, ini kita bisa lihat. Saya biasanya kalau ada beberapa tutorial ataupun websitenya jadi, nah linknya nanti disimpan ya.
Ini cara belajar saya ya, cara belajar saya. Silakan nanti bisa diikutin. Nah, ini kan ada beberapa materi, ya, hanya saja nih untuk beberapa modul seperti aplikasi tebak angka, kemudian yang lain belum sempat ya. Kemudian pelajari desain aplikasi Metal X juga saya baru upload source code-nya. Silakan nanti dipelajari saja lah, dibongkar source code-nya. Ini tadinya saya juga mau coba buat tutorial ataupun di kelas ya, ngajar untuk REST API menggunakan XTJS, cuma belum sempat juga. Ya sudah. Nah, jadi intinya kita masih pakai framework PHP ya. Setidaknya nanti bisa digunakan referensi. Yang penting apapun toolsnya ya, apapun toolsnya untuk membuat aplikasi backend, yang penting kita paham dulu bisnis logiknya ya. Oke. Baik, anggap aja ini udah selesai, tadi udah di download. Nggak tahu lah itu error kenapa. Baik, kita akan nah, ini saya biasa kasih tanggal. Kalau membackup database itu ya kita kasih tanda lah, kasih tanda ini backupan database-nya tanggal berapa. Kalau perlu pasti jam gitu kan. Di sini jam 01.29 pagi. Oke, jadi nanti ini database namanya ini misalkan. Nah, nanti kalau dikondisikan aja. Baik, ini saya cut dulu. Saya taruh di lembar kerja directory F langsung. Oke. Oke, ini kita buka ya menggunakan WinRAR kayak di sini. Nah, terus kita coba ekstrak ke folder ya. Nanti setelah ini, setelah daftar sama login bisa, saya akan membuat tutorial menampilkan data menggunakan left join ya, atau join di framework CodeIgniter. Oke, di sini sudah bisa. Nah, banyak ya di sini ada build REST API using Laravel. Laravel saya belum pernah sih, tapi ya sebenarnya bisa dipelajari sih. Ada juga PHP RESTful API framework Slim. Banyak banget. Ya, kalian sebenarnya fokus aja sih yang nantinya fokus mau pakai framework apa untuk REST API. Kenapa saya menggunakan CodeIgniter ngajarnya aplikasinya pakai framework CodeIgniter untuk backendnya, karena ya awalnya dari mulai PHP murni ya, PHP natif, kemudian ya saya belajarnya CI dulu gitu ya. Beda cerita kalau saya belajarnya framework Laravel dulu. Ya, sempat belajar Laravel sih sebentar. Hanya saja memang karena sudah terbiasa menggunakan CI ya sudah. Jadi CI. Nah, ini PHP murni. Yang penting sih kita nanti coba menggunakan Postman-nya ya. Nah, ini ada contoh inputan. Nah, ini kayaknya bagus. Tapi ini pakai PHP murni. Nah, cocok sekali bagi kalian yang ingin belajar PHP natif ya. Kalau CI kan sudah dibuat framework ya. Nah, ini PHP natif cocok nih ya. Tapi berarti nanti kita nggak usah ini sih, nggak perlu nggak perlu yang PHP-nya ya. Kita nanti perlu yang ininya, Android-nya ya. Nah, oke, nanti saya langsung yang Android-nya.
Tapi ini untuk source code PHP-nya bisa di-download. Oke. Baik, kita pelajari nanti source code untuk yang Android-nya ya. Di sini ada username, email, password, jenis kelamin, kemudian register. Nah, di sini nanti kita langsung ke pengujian Postman-nya aja ya. Jadi saya kan sudah ekstrak ya REST API-nya. Oke. Di sini saya belum mengaktifkan web server Apache dan database server MySQL-nya. Nanti saya aktifkan dulu. Baik, kita coba pakai Visual Studio Code ya. Ya, saya sendiri jarang sih pakai Visual Studio Code untuk text editor ya. Tapi tetap kembali kan kalau tools itu kan hanya alat, kita bisa menggunakan apapun toolsnya atau aplikasinya ya, senyaman kita. Ya, kalau saya seringnya pakai NetBeans baik Java maupun PHP. Oke. Cuma berat NetBeans itu aplikasinya. Baik, di sini akan saya buka folder ya. Kita buka folder untuk project REST API CI4 Food. Ada di E ya. Ada di F. REST API. Oh ini yang baru, ini yang lama. Yang lama hapus aja lah. Biar nggak bingung. Ya, lama juga ngapusnya. Oke, ini dihapus dulu yang lamanya karena space hard disk saya yang F udah harus dipindah-pindahin datanya. Oke, ini tertanggal 14 bulan ini. Oke, selanjutnya kita ini dulu ya, import dulu database-nya ya. Tadi database-nya ada di download. Ini saya Ctrl X aja atau cut. Ya, taruh aja lah di sini DB, tambahin aja folder DB database. Saya biasanya kayak gini. Oke. Ya, biar kelihatan. Kemudian saya biasanya sih pakai MySQL query browser. Nah, hanya saja nanti buat referensi saja, kalau untuk di perusahaan-perusahaan gede itu ada pakai ini apa namanya, Navigate ya, Navigate. Nah, ini Navigate sama aja sih, cuma banyak juga sih project-project develop software engineer ya menggunakan Navigate. Ya, ini buat referensi aja. Nah, Navigate ini nanti bisa pakai, di sini ada koneksi. Ini skip aja karena ini saya pakai crack-crackan. Kalau pakai crack-crackan ya resikonya jangan di-update, yang penting bisa pakai aja. Nah, di sini macam-macam koneksinya, bisa, maksudnya bisa pakai MySQL, PostgreSQL, Oracle. Dulu saya waktu ada project itu menggunakan SQL Server ya, punyanya Microsoft. Ya beda-beda dikit sih sama MySQL. Tapi ya hampir sama juga untuk database-nya. Oke, kita bisa ya, tapi kita nggak fokus di database ya. Oke lah, kita pakai ini aja. Nah, ini saya belum menjalankan server SQL-nya ya, menjalankan MySQL-nya, jadi otomatis error. Baik,
Saya buka Windows baru aja, maksudnya Windows Explorer baru. Di sini saya SAMPP-nya nggak paten ya, jadi ya karena masih ada beberapa pekerjaan atau project yang dijalankan di PHP versi 5.6 ya. Walaupun ini tidak disarankan sih sebetulnya, karena udah ketinggalan ya. Jadi memang untuk perkembangan IT itu kan cepat banget ya, cepat banget. Nah, dulu saya pakai laptop ini masih pakai Windows 8, kemudian saya turunin Windows 7, sekarang udah Windows 11 ya. Baik, ini saya pakai SAMPP versi 8.10. Oke. Jadi ini saya kompatibel aja, maksudnya custom SAMPP-nya menggunakan SAMPP yang versi zip bukan installer ya. Tapi ini udah versi terbaru sih PHP-nya. Ya, kita start dulu database MySQL-nya. Minimal untuk versi PHP itu untuk saat ini paling tidak udah versi 7.2 lah. Syukur-syukur udah bisa versi 8 ya untuk keamanan sih. Untuk keamanan seperti itu. Jadi semakin baru versinya semakin aman sih, semakin ya sedikit bugnya mungkin ya. Baik, ini database MySQL sudah running, Apache-nya masih warna kuning indikatornya, artinya masih progress. Oke, berarti kita sudah bisa langsung oke sih dikonekin ya maksudnya. Jadi di sini saya menggunakan MySQL Query Browser. Terserah nanti kalian bisa pakai phpMyAdmin lokal juga boleh ya. Nyamannya aja. Pakai CLI lebih bagus ya. Oke. Oke, saya mau pakai ini aja lah, DB Food. Misalkan sudah ada data tabelnya, saya hapus dulu semua. Di drop tabel. Berarti saya hanya perlu mengimport ya. Query. Oke, ini Wisata Cirebon. Ada di F apa namanya tadi teh, REST API ya, ini database-nya kita import, execute. Nah, nanti kita akan pakai tabel user ya untuk sign up atau daftar atau register ya. Ya, tabel user untuk mendaftar user baru. Ya, baik, ini di sini saya ngajarin dari mulai install database ya, barangkali ada dari mahasiswa yang memang perlu dari awal ya. Di sini user sudah ada, udah ID ke-8. Passwordnya nggak tahu nih pakai apa enkripsinya, kita langsung bongkar aja lah source code-nya ya. Baik, kita akan buka Visual Studio Code-nya ya. Kira-kira untuk register. Nah, coba kita lihat register ini apa yang bisa dilakukan oleh si register. Berarti kita jalanin dulu ini ya, terminal, new terminal. Nah, di sini model user model ya, user model. Kita cek model. Ya, jadi perlu diketahui untuk framework CI ini kan menggunakan MVC ya. MVC, Model View Controller. Baik, ini pakai tabel user, primary key-nya ID, nama pengguna, password, email, nama lengkap. Ya, harusnya sama dengan yang ini ya. Oke, sudah sama.
Berarti saya nggak tahu nih caranya bikin tab baru di sini gimana ya. Gini tah. Oh, bukan. Ya nggak tahu lah. Nih saya jarang pakai sih. Oh, bisa ya kayak gini ya. Bisa tuh. Nah, ini bisa bolak-balik tuh kalau bikin baru ganti jadinya. Ya udah, nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja, kalau sudah terbiasa sih mungkin bisa. Berarti ini kita panggil Spark ya. Spark php serve. Nggak tahu nih kebalik nggak perintahnya. Balik. Gimana sih untuk jalanin ini? Oke. Lihat primbon. Running. Klik di 4. Ya karena ini berbeda sekali. Saya terakhir makanya CI3 ya, udah terbiasa CI3. Jadi ini saya perlu penyesuaian lagi. CI4. PHP dulu ternyata, PHP Spark serve. Oke. PHP Spark serve. Ya yang penting kita tes dulu nanti ya. Nggak jalan nih, kenapa ya? Untuk PHP-nya harusnya sudah jalan. Apakah masih ada error? Kita cek. Udah jalan. Bisa sih langsung dimasukin ke sini source code-nya ya. Nanti jalannya di localhost 80. Maaf ini lama banget. Bolehlah kita coba buat jaga-jaga, misalkan port 80-nya nggak jalan, kita bisa copy ke sini htdoc. Ya ini udah bisa harusnya. Kalau 80 ya. Oke, 80 kita testing dulu menggunakan Postman ya. Postman, petugas kantor pos. Ya ini versi Indonesianya. Kalau kalian mau coba yang versi Indonesia boleh. Kalau saya biasanya yang versi Inggris. Anyway, yang penting ngerti, yang penting bahasa Inggrisnya ngerti lah, teks readingnya ngerti gitu ya. Kalau readingnya masih nggak ngerti ya ada Google Translate. Oke ya. Nah ini juga, oh ini bisa di download sih. Aduh, harus subscribe ya. Bislah, nggak usah download, langsung aja ini. Mudah-mudahan sesuai tutorialnya ya, kadang-kadang nggak sesuai juga, jadi kita cari errornya. Baik, sudah setengah jam tutorial ini berjalan. Nah ini localhost 8080. Ini sambil ngopinya selesai ya, saya udah habis kopinya, ini belum selesai ngopinya. Oke. Kita cek dulu di apa ini, close nggak ngaruh kan. Saya cek dulu untuk inputnya ada nggak ya. Oh ini ada nih, create ya, create. Oke, berarti harusnya localhost
8080 public ya, public. Oke. Mana ini? Banyakan kali ini ya, closein dulu deh. Close dulu. Nah ini udah public sih, udah langsung ke public. Create ya, create user dulu ya, user create, berarti kita bisa langsung pakai di sini. Ini saya masih versi yang lama dulu, nggak apa-apa deh. Berarti kita langsung pakai post ya. Di tutorialnya, ini di kelas aja. Di tutorialnya itu mana tadi teh? Ini juga bagus-bagus sih tutorialnya. Nah, adalah yang kebanyakan apa namanya? Fokus satu dulu. Fokus satu. Kita coba pakai Postman menggunakan apa nih? Ininya post ya, ini body terus masuk ke JSON, bisa pakai JSON, bisa pakai form data sih. Ini pakai pakai form URL encode. Oke, coba. Berarti nggak tahu ini bekasnya kapan. Don't save juga nggak apa-apa. Kita bikin baru pakai post. Kalau mau di save boleh ya, mau di save boleh. Berarti tadi teh localhost 8080 user create ya, pakai body terus ini. Terus yang di input ada apa aja? Nama pengguna, password, email, nama lengkap. Ini enkripsinya pakai apa ya? Password hash. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ikuti aja. Ini nama tabel dan inputan dari PHP-nya sama ya. Yaudah. Saran saya beda ya. Misalkan ini tabelnya yang di database, ini untuk yang di aplikasinya. Oke, nggak apa-apa, ini sama, berarti saya masukin kayaknya nama pengguna, password, email, email, nama lengkap. Urutannya kebalik, nggak apa-apa lah. Bisa nggak ditarik? Oh, bisa. Biasanya kan gini ya, nama lengkap Abdullah, contoh. Nama user pengguna Abdul, password 123 456, email abdullah@gmail.com. Gitu kan kalau nggak salah. Coba kita send.
404 not found. Berarti not found ya, not found. Nah, ini ngapain? User create kan harusnya ya, not found. User create. Ada usernya ya, user s. Tidak bisa. Status 404, error 404, berarti errornya di mana nih? 404 itu apa ya? Lupa saya. 404 tuh nggak ada ini sih, nggak ada data, nggak ada file. Nggak ada file. Situs yang dituju tidak ditemukan ya alamatnya. Bentar, di sini users kan, user ininya create. Nah, apa ya? Create. Kan kalau usernya aja langsung ke indeks ya. Ada kan? Ini malah nggak bisa. Public users. Kalau host, kita coba pakai ini. Langsung disampipinya. Public di sini kan ada user, ada create ya. Show juga bisa kan harusnya. Show /1 18 ya. Tadi tuh ID-nya 18 bukan? ID-nya 8. Nggak ada juga. Kenapa ya? Get public. User ada. Ini user nggak bisa lagi. Oh, database-nya. Aduh, database-nya belum diganti, sorry. Kalau di sini ketahuan database errornya di mana ya? Kalau ini kok aneh malah file not found. Oke, kita bisa pakai dua-duanya ya kalau local host. Mungkin saran saya langsung aja ke htdoc sampai p-nya kali ya. Langsung kebaca ini errornya kan. MySQL access denied kan. Oke, berarti kan kita rubah dulu kan database-nya. Oh, di sini base URL-nya pakai ini. Oke. Saya kan database-nya dbfood.
username-nya tuh root karena pakai lokal kan. Ini passwordnya kosong, kita simpan. Masih belum jalan juga ternyata saudara-saudara. DB Food kan, DB Food. Yang satunya dah, config satunya. Ini kali. Bedanya apa ya? Masih sebentar, saya kan ini gantinya punya yang 8080 harusnya di sini ya. Tapi tetap aja adalah 8080 saya ganti langsung yang ini aja, jadi nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh kalau dirubah karena source code-nya kan saya pakai yang di Sampipi ya, berarti saya buka yang di Sampipi-nya kan. Oke lah, langsung Sampipi aja lah ini kan. Nah, tadi saya ngerubahnya yang ada di F. Nah, coba kita rubah konfigurasi database yang ada di environment-nya. Ini base URL-nya hilangin aja ya. 80-80-nya. Ini komentarin. Terus lah ini aja. Nggak ngaruh sih, nggak tahu sih ngaruh nggak. Ini DB Food. Ininya root. Passwordnya kosong kan. Kita langsung ya jalan. Jadi tadi itu nggak jalan, nggak ngaruh karena apa namanya beda directory ya. Ini udah sama dengan ini kan. Nah berarti kan harusnya link create udah ada ya, karena di user. Nah kalau errornya no data phone berarti ya memang datanya belum diinput. Nah harusnya di postman tuh jadi. Oke, ini datanya body ya. Ini masih error, pengujian postman-nya belum berhasil. Kita coba diulang post. Diulang lagi. User
create ya. Nama pengguna, kalau ini apa ya? Coba saya pakai ini dulu, Abdul. Lengkap dulu harusnya, Abdullah. Password email 2346 Abdul @gmail